Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Mbah penasaran semakin suka pada Raja Tigor yang sangat rendah hati dan tak suka berkelahi itu. Pada detik-detik yang begitu, dia masih saja tidak malu untuk menawarkan perdamaian. Aku pun suka damai, tetapi tidak dengan makhluk menjijikan yang keharusannya tidak ada di muka bumi kami. Nah, sekarang kau terimalah ini. Hanya dengan itu, Ki Ampuh menyatakan pertandingan, dan serentak dengan ucapan itu, dia melompat tinggi menerjang kepala Raja Tigor. Karena telah diperhitungkan, maka kaki Ki Ampuh dengan tepat dan keras menerpa sasarannya, sehingga manusia harimau itu terkejut dan tergeser dari tempatnya berdiri. Bukan hanya itu, dia berasa pusing. Ketika dia masih dalam keadaan pening itulah, Ki Ampuh menyodok rusuk Raja Tigor dengan pukulan kanan yang berisi. Raja Tigor mengerang marah. Dia berpaling dan memandang Ki Ampuh yang sudah mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya. Mbah penasaran dan semua yang hadir di sana menduga bahwa kini giliran manusia harimau itu membalas, dan balasannya bisa mematikan Ki Ampuh. Tuan Putri, katanya menoleh kepada perempuan yang tak kenal wajah tua itu. Sudah 2 kali kuterima serangannya, tetapi aku tetap tidak mau berkelahi di pekarangan istana Tuan Putri. Kau mengaku kalah? Tanya Ki Ampuh. Aku tidak mau bertanding dengan kau di sini, karena aku menghormati Tuan Putri yang begitu baik hati menerimaku di sini sebagai tamu, bukan sebagai makhluk yang mau pamer kekuatan. Banyak dalih, yang benar kau takut, kata Ki Ampuh gemas. Benar, aku takut, jawab Raja Tigor. Ki Ampuh tertawa terkekeh-kekeh karena merasa dirinya super. Aku takut kau mati di tanganku, Ki Ampuh, kata Raja Tigor yang tadi belum selesai dengan kalimatnya. Sudah 2 kali pukulan tak terbalas olehmu, masih berani dan tak malu mengatakan, takut aku yang mati di tanganmu. Nih, kau terima 1 lagi. Sambil mengucapkan itu, Ki Ampuh sudah melompat pula dengan terjangan menuju dada Raja Tigor. Kalau kena, bisa jadi sesak napas manusia harimau itu, karena sebelum melompat, Ki Ampuh telah membaca mantra maut. Tetapi di luar dugaannya, terjangan itu meleset. Sebaliknya, sebelum dia menjejak bumi, Raja Tigor telah membalik dan menghantam punggung lawannya dengan sekuat tenaga sehingga Ki Ampuh terhempas dengan perutnya ke bumi. Dia tidak lagi sempat mengatur kejatuhannya di atas kaki supaya tidak sakit dan bisa segera bangun untuk memulai serangan baru. Dan pada saat itulah Raja Tigor membaca jampi supaya dia tidak terlihat oleh Ki Ampuh, tetapi jelas tampak oleh hadirin yang lain. Ketika sudah bangkit, Ki Ampuh jadi heran, kemana lawannya pergi? Melarikan dirikah karena takut akan dicabut nyawanya? Ki Ampuh tertawa dan sambil menepuk dada, dia berkata, kalian telah melihatnya, betul aku jatuh sekali, tetapi dia takut akan balasan dan lari. Tentunya dia terkencing-kencing. Mendengar suara Ki Ampuh, semua orang heran dan merasa geli. Begitu pula Mbah penasaran. Betapa tidak, Raja Tigor masih berdiri di sana dengan gaya gagah, tetapi wajah rendah hati. Raja Tigor menyusun kedua kaki depannya berbentuk sembah, lalu berkata, aku mohon diri Tuan Putri. Lalu katanya kepada Sari dan Sarah,
Jagalah Tuan Putri baik-baik dan tuntutlah ilmu untuk kebaikan." Mendengar suara Raja Tigor ini, Ki Ampuh jadi heran. Seheran dia ketika berhadapan dengan Erwin terakhir kali dan mungkin mati kalau tidak diselamatkan oleh Mbah Penasaran. Malunya bukan buatan, karena semua orang kini tahu bahwa dia tidak sanggup melihat Raja Tigor yang masih ada di sana. "Tampakkan dirimu pengecut," kata Ki Ampuh. Raja Tigor tidak menghiraukan. Dia berjalan tenang hendak meninggalkan istana rimba raya itu. Tetapi dia tak lupa lalu mendekati Ki Ampuh yang terbengong-bengong di sana. Didorongnya lawannya itu dengan sebelah kaki depan sehingga dia hampir tersungkur. Semua orang yang menyaksikan tidak dapat menahan tawa, membuat Ki Ampuh tambah malu. "Mari sini," kata Mbah Penasaran, karena mengharapkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi untuk kepentingan balas dendamnya. Maka walaupun malu, Ki Ampuh bersimpuh di hadapan perempuan itu, tidak berkata apapun lagi. Mereka semua sudah tahu kelemahannya. "Tadi kau memaksa Raja Tigor untuk bertanding." Mbah Penasaran memulai. "Benar, Mbah. Dia tamuku dan kelakuannya baik. Tapi dia bukan manusia dan bukan harimau. Telapak kakinya mengotori daerah kekuasaan Mbah. Itulah yang saya tidak suka. Tetapi aku memperkenankannya masuk. Dia tidak melanggar wilayahku. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa kakinya mengotori daerah Mbah yang begini suci. Saya rasa kawasan Mbah ini hanya untuk tempat orang-orang terhormat. Dia makhluk yang hina. Begitulah pendapat saya." Geli hati Mbah Penasaran mendengarnya, sebab dia tahu bahwa semua itu hanya diajukan sebagai alasan untuk menutup rasa malu. Memang Ki Ampuh ini berhati culas, tidak mau berterus terang. Berbeda sekali dengan Raja Tigor, begitu sakti, begitu aneh, tetapi juga begitu rendah hati. "Kau orang yang keras kepala, tanpa memilih tempat dan waktunya. Raja Tigor benar-benar tidak mau bertanding dengan kau, karena dia hanya mau berkenalan dengan aku. Lagi pula dia mengetahui bahwa cucunya saja belum terkalahkan olehmu. Dia juga tahu bahwa kau mendatangi aku untuk mencari tambahan ilmu yang nanti akan kau gunakan terhadap Erwin. Aku percaya Raja Tigor merasa kau tidak cukup hebat untuk menjadi lawannya. Ki Ampuh, kapan kau menarik pelajaran dari kedunguan dan kesombonganmu? Tidakkah kau bisa punya sifat-sifat seperti Raja Tigor umpamanya? Kian berisi, kian runduk. Kau tahu, itulah yang dinamakan ilmu padi." Ki Ampuh tidak segera menjawab. "Ampun Mbah, barangkali saya memang salah memaksa Raja Tigor berkelahi," kata Ki Ampuh sejurus kemudian. Rupanya sedikit kesadaran menyelinap ke dalam dirinya. "Tetapi saya benar-benar mau memperlihatkan kepada Mbah bahwa murid Mbah ini bisa merobohkannya, bahwa tidak sia-sia Mbah memberi ilmu kepada saya. Tetapi saya gagal dan dia keburu pergi. Kalau terus bertanding, saya tentu akan menang," katanya dengan kesombongannya yang campur aduk dengan kesadaran. "Kau masih akan memusuhi mereka?" tanya Mbah Penasaran.